siang Bu Yayu. Selamat siang Bu Eti. Maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh? Tidak apa-apa Bu Eti. Ya. Ini Bu, kan saya sedang mengikuti program Guru Penggerak dan kali ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai ibu kepala sekolah. Ya. Nah, selaku kepala sekolah di SD Negeri Dopase, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk modul 3.1 tentang dilema IPK. Seperti itu ya Bu. Iya Bu Eti. Untuk bagaimana Bu Yayu nanti menghadapi kasus atau permasalahan yang terjadi, kemudian kira-kira keputusan apa dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Iya. Tidak apa-apa nggih Bu? Nggak apa-apa Bu Eti, Iya, iya. santai aja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Bu Eti. Jadi dilema etika di SD 2 Fase yang saya hadapi itu tentang ada seorang guru yang agak emosional untuk berhadapan dengan siswanya. Nah, di mana guru tersebut mungkin punya permasalahan sendiri atau bagaimana. Jadi saya belum bisa menggali awal-awal ya Bu Yati ya. Jadi bisa menggali lah itu kasusnya seperti itu. Jadi seorang guru yang agak emosional untuk berhadapan dengan siswa seperti itu Bu Yati. Ya. Jadi tadi permasalahan tentang seorang guru yang emosional ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbeda ataupun yang sama, ada dua kepentingan. Baik itu. Tadi bahwa di antara permasalahannya di titiknya adalah guru dan siswa, di mana siswa tersebut otomatis menyampaikan ke orang tuanya. Nah, berarti kasusnya itu kan tidak hanya dua titik, tapi permasalahannya guru, siswa, dan wali siswa. Ya. Jadi untuk tadi apa Bu Eti? Tentang ini tadi untuk bagaimana mengambil keputusan, ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Jadi mengambil keputusan di mana kita harus seimbang. Tidak boleh kita itu membela satu pihak. Kita melihat di mana permasalahan tersebut. Barangkali kita hanya dengar dari wali siswa atau masyarakat. Jadi kita perlu diketahui dulu dari gurunya tersebut Bu Edi. Kita jadi tidak boleh melangkah sendiri, kita harus cari informasi yang lebih aktual. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, saya pertama kita melihat dulu, kita cari informasi dari otomatis yang bukan dari gurunya dulu, tapi dari pihak siswanya. Apakah guru tersebut benar-benar dia itu emosional, dan kemudian kita gali dulu juga dari masyarakat, masukan dari siswa. Nah, setelah dari siswa dan guru informasi masuk bahwa guru tersebut kadang emosional, lah itu baru saya melangkah untuk bermusyawarah dulu dengan teman sejawat yang kita dapat percaya, karena hal tersebut tidak mudah Bu Eti. Kadang kita melihat perasaan orang tersebut ya. Jadi saya lihat dulu apa permasalahannya itu, kemudian saya sharing dengan teman sejawat. Selanjutnya saya memanggil yang bersangkutan secara individual dengan bijaksana dan tidak langsung menyalahkan di salah satu pihak, demikian ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika seperti itu? Menurut saya yang efektif yaitu tadi yang saya sampaikan. Jadi saya setelah musyawarah tadi setelah
menyampaikan hal-hal permasalahan di sekolah dengan teman sejawat yang saya percaya dulu. Ya. Kemudian saya panggil gurunya, kemudian kita dialog dengan sabar, maksudnya secara coaching gitu lah ya. Kita memberikan pemantik dulu kepada guru tersebut, jangan sampai guru tersebut tersinggung. Jadi hal-hal efektif ya itu tadi, memanggil pertama murid, kemudian wali siswa yang masukkan ke saya ke sekolah, kemudian terakhir dari permasalahan dari gurunya itu tersebut. Itu Memanggil semua pihak ya Bu ya. Iya betul, dari semua pihak itu yang efektif. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk permasalahan, mencari solusinya itu. Kemudian hal apa yang selama ini menjadi tantangan saat mengambil keputusan tersebut? Iya, yang menjadi tantangan saya yaitu tadi, karena kita teman sejawat, kadang kita tidak enak Bu Eti untuk menyampaikan, kadang barangkali nanti tersinggung, seperti itu kan termasuk tantangan ya. Dan kadang-kadang orang itu menanggapinya kadang dengan kita memberikan kata-kata yang bijaksana, karena dia tidak mengontrol emosi, kadang-kadang baru mendengar saja dia ada emosi. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memanage guru-guru tersebut di lingkungan unit kerja kita, ya, seperti itu. Tantangan ya Bu ya. Tantangan itu, tantangannya itu termasuk perasaan, karena kita betul, teman sejawat gitu. Iya. Kemudian kira-kira apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya. Jadi kalau jadwal sementara ini belum ada, tapi kalau program jadi seperti ini, di mana ada permasalahan, kemudian saya membuat jadwal. Jadwal jadi kapan, waktu-waktu yang baik, yang istilahnya tidak ada kesibukan dan orang tersebut itu sedang merasa longgar, istilahnya tidak sibuk. Jadi dengan jadwal itu ini Bu, melihat kasusnya, melihat persoalan ya. Jadi kalau jadwal itu belum saya tentukan, tetapi setelah ada permasalahan baru saya jadwalkan kapan pertemuan berlangsung itu Bu. Situasional ya Bu ya? Iya belum. Mungkin Bu Eti, karena kita kan sama-sama satu SD, kita nanti bisa sharing, nanti mungkin ada pemasukan dari Bu Eti selaku CGP. Jadi nanti kita bisa sharing ya Bu Eti ya. Siap Bu. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, baik Bu. Jadi selagi ada permasalahan, saya itu ada seseorang yang membantu saya untuk meringankan permasalahan tersebut. Ya di antaranya yaitu teman sejawat yang dapat dipercaya. Jadi tidak semua, ya harusnya semua, tapi kalau semua tahu kan belum tentu memberikan solusi permasalahan ya. Satu, teman sejawat yang dapat dipercaya. Yang kedua, itu komite sekolah. Dan kalau kasus tersebut berat, kita tidak bisa memecahkan di komunitas sekolah, kita lanjutkan ke dinas begitu Bu. Oh iya, jadi akhirnya bertahap nih Bu. Bertahap, betul Bu Eti, bertahap. Sendiri dulu, iya. libatkan komite, baru nanti setelah dianggap tidak bisa memberikan solusi, dinas. Iya, begitu. Karena kalau sebaiknya ya kita selesaikan secara intern dulu Bu. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang terjadi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema efikasi? Baik Bu, jadi seperti ini, kita sebagai pemimpin ya di dalam sekolah, kita itu harus bijaksana, amanah, tidak boleh memihak satu di antara dua orang atau dua orang yang bermasalah itu. Kita harus benar-benar lihat apa masalahnya, kita memberikan solusi yang tepat, tidak boleh memberikan
istilahnya atau seperti ini. Mungkin salah satu itu ke tempat saya memberikan suatu hadiah biar saya itu bisa memihak ke satu sisi. Ya, jadi seorang pemimpin saya tidak boleh seperti itu. Jadi pengalaman saya di dalam ini sebagai kepala sekolah itu kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak menyesal pada akhirnya. Seperti itu. Netral ya Bu nggih? Netral, harus Oke, netral. Ya, terima kasih nih Bu Yayu sudah banyak sekali ya. Ini jadikan saya sebagai pembelajaran ya ke depannya. Semoga nanti saya suatu saat menghadapi masalah apabila dihadapkan pada permasalahan dan pada posisi seperti Ibu nanti akan dapat membuat keputusan yang tepat. Ya Bu. Ya. Terima kasih loh ini Bu. Mohon maaf apabila suatu saat sharing-sharing lagi mohon untuk dapat terima. Ya Bu Eti, terima kasih. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Monggo. Selamat siang Bu Budi. Selamat siang Bu Eti, yang bisa saya bantu. Ya, sebelumnya terima kasih nih ya Bu. Saya beri kesempatan untuk datang silaturahmi ke tempatnya Bu Budi. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bu Eti. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bantu untuk kegiatan Bu Eti selama ini. Ya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu. Ya mohon dijawab kira-kira apa ya buat pengetahuan saya saja. Seperti itu ya Bu. Ya. Untuk yang pertama pertanyaannya ini tentang kasus itu bagaimana Bu Budi dapat membuat keputusan seperti itu ya. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Budi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya. Tentang kasus yang terjadi di sekolah saya, itu umumnya saya tangani dengan, ada yang saya tangani dengan personal, artinya pribadi, ada juga yang saya tangani dengan teman sejawat apabila saya tidak bisa memecahkan kasus tersebut. Nah, kasus ini bisa itu masuk ke dilema etika atau tujuan moral, itu tergantung dari kasus-kasusnya apa yang akan kita hadapi nanti. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan? Iya, pertama ya, kasus yang kita itu kepentingannya biasanya bertubuhan. Misalnya ada seorang guru, dia itu bendahara bos, kemudian di sisi lain guru tersebut masih kesulitan tentang ekonominya biasanya. Nah, ujung-ujungnya kan nanti di belakang pasti akan ada diskusi ya, diskusi dengan pemecahan masalah. Dia itu punya kasus yang seperti itu, kemudian saya sendiri bingung mau bagaimana langkahnya, karena kita yang pertama itu peduli bagaimana dia itu kesulitan tentang ekonominya, yang kedua itu biasanya kita bagaimana sih memecahkan solusinya untuk beliau. Itu ada beberapa kepentingan yang di dalamnya itu rasanya agak-agak berbenturan dengan apa yang harus saya pecahkan gitu. Kemudian ini langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Iya, langkah-langkahnya saya memanggil guru atau teman sejawat saya yang punya kasus itu, kemudian saya identifikasi kasusnya, bagaimana kok bisa ada terjadi kasus seperti itu akan kita saling sharing, kemudian apabila saya bisa membantu untuk memecahkan akan kita musyawarahkan di situ, tapi kalau tidak berarti kita melibatkan pihak ketiga untuk teman sejawat yang lain untuk bisa memecahkan. Jadi ada pihak ketiga ya Bu ya? Ya. Kemudian untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan
dilema etika, kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang kira-kira dari hati ke hati. Artinya pada saat guru tersebut mengalami sebuah kasus, berarti saya harus berpihak pada siapa, karena tidak mungkin dong kita teman kita atau anak buah kita kok mendapatkan kasus sementara tidak dibantu dan mereka masih tetap kesulitan, itu tidak mungkin. Jadi bagaimana kita bisa dengan dilema yang seperti itu tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya Ya, tantangan yang saya hadapi ya. Yang pertama, pasti yang pertama itu rasa tidak enak dengan teman yang akan kita gali ke kasusnya. Ya, gali kasusnya itu pasti akan tidak enak dengan apa yang akan kita utarakan. Itu yang pertama, yang sangat-sangat menantang bagi saya. Kemudian yang kedua itu berkenan nggak kira-kira si teman sejawat yang punya kasus itu berkenan nggak kalau kita itu berdiskusi bareng tentang kasusnya beliau begitu. Yang sangat berat itu ya Bu, ya kurang enaknya seperti itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya, apakah kira-kira jadi memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Ya. Misalnya kalau kita bikin sebuah jadwal, berarti kan otomatis kita harus bisa membuat sebuah program dulu. Program di mana itu menguat tentang beberapa macam kasus. Artinya pada saat kita membuat sebuah program, berarti kita harus merencanakan jika seandainya ada sebuah kasus-kasus yang akan terjadi, maka itu akan saya lakukan di hari apa, kapan, itu akan kita jadwalkan pada program tersebut. Kemudian langkah-langkahnya ya nanti sambil jalan. Pada saat kita menemukan kasus, berarti program itu kita jalankan. Tetapi pada saat tidak menemukan kasus, ya sudah, program hanya untuk sebagai pelengkap administrasi saja. Yes. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Budi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Iya. Yang pertama, otomatis yang sangat membantu adalah yang punya kasus sendiri, karena dia itu atau beliau itu kan bagaimana ada respect dari hatinya, kalau punya kasus saya harus bisa selesai, bagaimana saya harus bisa konsultasi dengan atasan, otomatis seperti itu. Dan yang kedua, orang yang saya percaya, jadi bisa menyimpan rahasia sebuah kasus apabila beliau yang berkasus itu tidak berkenan untuk disebarkan ke teman yang lain. Itu saya mengajak teman yang saya percaya untuk bisa kita duduk bareng menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Budi dapat ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema? Iya. Pengalaman yang berharga ya di dalam kita menggali atau menerapkan kasus atau menyelesaikan kasus dengan dilema etika itu adalah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu keluarga kita bisa berkomunikasi secara lancar, kemudian kita bisa menyelesaikan sebuah kasus yang beliau itu hadapi, itu kita dengan sangat-sangat halus, dengan sangat-sangat hati-hati, kemudian kita rangkul bagaikan kita sebuah keluarga yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Saya kira itu Mbak Edi. Luar biasa tadi jawaban dari Bu Budi. Semoga nanti kedepannya dapat memberikan pelajaran juga buat saya, dan kedepannya dapat juga membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi suatu kasus. Ya. Terima kasih yang Terima kasih sama-sama. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.
bergerak